Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Sokokuta, CGP asal Flores Timur dari SMP 3 Wulan Gitang. Sore ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh Ibu Kepala SMP 3 Wulan Gitang atas nama Ibu Kristina Sabupunang SPD. Apa kabar Bu? Sore. Kabar baik. Terima kasih Ibu. Ibu mohon izin saya meminta waktunya untuk wawancara 15 menit ke depan. Bisa ya Bu? Siap, bisa. Oke, baik. Ada 8 pertanyaan pada kesempatan ini untuk Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau di lembaga pendidikan saya itu selalu saja saya mengidentifikasi kasus-kasus itu terkait dengan pelanggaran aturan yang dibuat oleh peserta didik. Lebih diprioritaskan itu bahwa terjadinya kasus-kasus remaja seperti adanya pacaran. Itu yang selalu saya identifikasi dalam lembaga pendidikan saya. Oke, baik. Jadi sejauh ini yang Ibu alami yaitu pelanggaran aturannya kasus-kasus remaja. Apakah ini juga termasuk dalam identifikasikan ke dalam dilema etika ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi terkait dengan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, itu terkait dengan kasus di mana dua-duanya teramat penting. Artinya bahwa di satu pihak guru mau supaya peserta didik ini dikeluarkan karena telah melanggar aturan. Tetapi di satu sisi pimpinan tidak mau untuk mengeluarkan peserta didik karena ketika kita mengeluarkan peserta didik dalam situasi yang seperti itu maka kita gagal untuk mendidik peserta didik. Ya, berarti ada guru memiliki pertimbangan aturan, boleh saya katakan seperti itu ya Bu. Sementara pimpinan lebih ke arah membantu anak, apalagi mungkin lebih tinggi soal nama itu. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke. Terkait dengan langkah-langkah dan prosedur, itu yang pertama bahwa ketika sekolah mendapatkan informasi terkait dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh peserta didik, maka langsung diadakan rapat bersama Dewan Guru untuk melihat kira-kira kasus ini apakah termasuk di dalam kasus-kasus yang sebenarnya merugikan lembaga pendidikan atau tidak. Sehingga langkah-langkahnya itu selalu saja ada rapat bersama Dewan Guru untuk mengidentifikasi kasus. Baik, terima kasih Ibu. Yang bahwa Ibu tidak sendiri ya, tidak sendiri mengambil langkah-langkah atau prosedur, tapi Ibu kemudian melakukan rapat bersama Dewan Guru. Bagus sekali Bu. Ya. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu bahwa walaupun keputusan yang diambil itu sebenarnya ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui atau tidak menyepakati itu. Tetapi selaku pimpinan itu selalu berpikir bahwa harusnya keputusan yang diambil itu harus berpusat pada peserta didik. Sehingga walaupun ada kasus yang sebenarnya sangat melanggar aturan tetapi dikaji kembali apakah memang itu harus dikeluarkan atau apa, tetapi sebagai pimpinan itu selalu saja tidak mau untuk peserta didik yang dirugikan. Terima kasih banyak Ibu, ini luar biasa Ibu mengedepankan
filosofi daripada Kerajaan Dewantara ya, yaitu selalu pengambilan keputusan itu selalu berpihak kepada peserta didik, kalau boleh saya katakan seperti itu, Bu. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Jadi hal-hal yang selama ini merupakan tantangan itu bahwa dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya peserta didik itu tetap berada di lembaga pendidikan, itu kadang itu guru yang sebenarnya kontra dengan maunya supaya peserta didik itu dikeluarkan, pada akhirnya dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran di sekolah itu selalu saja semacam tidak peduli dengan peserta didik yang ada. Tetapi kalau guru yang sepakat bahwa peserta didik itu tetap melakukan pembelajaran, itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi lebih kepada guru-guru yang sebenarnya tidak maunya siswa itu harus dikeluarkan, sehingga itu merupakan tantangan yang dialami saat mengambil keputusan. Tetapi dalam hal itu, walaupun ada tantangan yang itu, tetapi selaku pimpinan itu selalu saja membuat semacam motivasi, menyampaikan kepada guru bahwa ketika keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama, yang sebenarnya bahwa semuanya demi masa depan peserta didik. Dan di sini Ibu bisa melihat bahwa ada jelas bahwa ada tantangan di sana ya. Bahwa Ibu bisa mengklasifikasikan bahwa ada guru yang kontra terhadap keputusan banyak orang, keinginan banyak orang, berarti guru tersebut peduli dengan siswa. Sementara guru yang pro terhadap tindakan-tindakan bisa mengeluarkan siswa, berarti guru itu pasti tidak peduli dengan masa depan siswa, kurang lebih saya simpulkan seperti itu. Pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau terkait jadwal itu memang tidak ada jadwal khusus yang disiapkan untuk menyelesaikan kasus tersebut, tetapi selalu saja kasus yang diterima atau yang didapat itu selalu diselesaikan pada saat itu. Itu artinya bahwa ketika mendengarkan informasi yang diberikan, maka langkah pertama itu selalu berkomunikasi dengan wali kelas, sehingga ketika informasi yang didapat dari wali kelas itu yang akan dijadikan sebagai dasar dalam mengambil satu keputusan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Namun Ibu meskipun tidak punya jadwal yang khusus, tetapi Ibu selalu langsung mengeksekusi ya sebuah keputusan pada saat kasus itu terjadi ya. Terima kasih banyak Bu. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terkait dengan apakah ada orang-orang yang membantu atau faktor-faktor yang mempermudah dalam itu selalu saja ada. Itu yang pertama. Kalau ketika saya mendengar atau mendapatkan informasi bahwa terjadinya kasus-kasus ini, maka orang pertama yang selalu saya komunikasikan itu adalah wakil kepala sekolah. Terus yang kedua itu guru-guru yang sebenarnya menurut saya bisa sepaham dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan ketika dalam mengambil suatu keputusan. Juga selain itu pengawas binaan. Pengawas binaan itu juga selalu saja ketika komunikasi, kalau misalnya di dalam rapat dengan dewan guru ada hal-hal yang sebenarnya tidak sepihak dengan lembaga, maka selalu saja saya minta juga pendapat dari pengawas sekolah. Baik, terima kasih Ibu ya. Saya boleh melihat beberapa hal di sini bahwa ada pihak yang mempermudah ya, yaitu di sini wakil kepala sekolah, guru yang sepaham dengan pemikiran pimpinan dan juga pengawas binaan. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu
mengambil keputusan dilema etika. Oke, baik. Jadi ini terkait dengan pengalaman atau pembelajaran apa yang dipetik ini, itu saya mengambil semacam bukan kesimpulan tetapi pembelajaran itu bahwa segala sesuatu yang dialami itu tidak berbau atau tidak bersifat negatif. Walaupun dia bersifatnya negatif, tetapi ketika kita kaji secara baik maka akan menghasilkan hal yang positif. Juga ini menjadi semacam refleksi pribadi bahwa semuanya itu kasus atau hal-hal yang dialami itu pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Sehingga ada berkat juga untuk kita ketika sesuatu kasus yang sebenarnya merupakan hal yang rumit tetapi dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan banyak orang, maka pasti akan ada hikmah di balik semuanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya boleh simpulkan di sini bahwa pembelajaran yang Ibu ambil yaitu yang pertama, segala sesuatu tidak selalu negatif, tapi pasti menjadi memiliki nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Dan yang kedua, ada hikmah atau berkah untuk kita. Memang benar bahwa selalu tindakan-tindakan kita, apalagi sampai mendukung atau punya mempermudah orang, tidak mempersulit orang, bahwa kita meyakini bahwa pasti ada kebajikan-kebajikan yang muncul untuk kita di masa depan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Franciscus Safrius Sobakuta, CDP asal Flores Timur dari SMP 3 Wulangitan. Sore ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wulangitan, Bapak Antonius Sukelang SPD. Saya akan melakukan wawancara tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 dan pada kesempatan ini saya mohon izin Bapak, saya minta waktunya untuk wawancara 15 menit ke depan. Bisa ya Bapak? Bisa Pak. Ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan Bapak, ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bapak. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik Pak Franciscus, selamat sore. Senang sekali kita sore hari ini. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Franciscus, bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bahwa selama ini harus diakui kasusnya banyak. Saya coba mengidentifikasi ada kasus kehamilan anak di luar nikah, kasus kenakalan remaja yang notabene adalah anak SMA, tawuran, perkelahian, juga kasus-kasus di sekolah yang mereka buat, misalnya bolos, belajar merokok dan lain sebagainya. Juga satu lagi yang tidak kalah penting, kasus sumbangan komite, juga kadang pada titik tertentu menemukan satu dua kendala di sana. Saya kira itu kasus-kasus yang sering saya alami bersama peserta didik saya. Yang lainnya normatif saja. Baik, terima kasih Bapak ya. Jadi untuk berarti Bapak sudah mampu mengidentifikasikan kasus mana itu kasus dilema etika dan juga atau kasus rujukan moral ya Bapak ya. Tadi yang Bapak sampaikan keseluruhan kasus itu adalah kasus dilema etika. Ada kasus kehamilan, ada kasus tentang liburan sekolah, kenakalan-kenakalan lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak Franciscus, menarik sekali pertanyaan kedua ini. Saya sebagai manusia memang sering menghadapi dilematis, diperhadapkan pada dua pilihan yang harus dibenarkan, tetapi lalu harus memutuskan. Jadi anak selama berada di tangan saya, dua kepentingan tetap saya jalani. Kasusnya diselesaikan, masa depannya tetap kita prioritaskan. Kira-kira seperti itu. Misalnya dua kasus itu, misalnya dalam kasus misalnya ada kehamilan anak, Ya. siswa, ada guru yang memaksa harus dikeluarkan karena ada aturan sekolah yang mengatakan bahwa siswa harus tidak boleh hamil, dan sementara di sana dituntut siswa juga membutuhkan suatu masa depan yang baik. Jadi pasti ada itu, Pak. Pasti ya. Dua pilihan ini Bapak alami juga ya? Alami juga Pak Franciscus. Ya. Dan Bapak lebih memilih di posisi Bapak ambil di pilihan yang mana sejauh ini yang Bapak lihat? Baik Pak Franciscus. Jadi pernah satu menarik Pak Franciscus, bahwa kita pasang tata tertib sekolah. Ada item di situ, anak dikembalikan atau dipindahkan ke sekolah lain. Ya. Tapi karena peserta ini sudah tercover dalam peserta tetap ujian, kita coba konfirmasi ke atasan kita, ke pihak di atas. Rujukan dari atas, setiap anak bangsa punya hak mendapat pendidikan yang lain. Dari situ maka aturan kita yang dibawa itu dengan sendirinya kita mengalah untuk sebuah kebaikan. Jadi dia berhak mengikuti ujian. Pernah saya konfirmasi ke dinas seperti itu. Jadi dia tetap mengikuti ujian. Bahwa ada guru yang tidak setuju atau ada warga, nanti kita jelaskan sebisa. Terima kasih. Berarti selain aturan yang Bapak tegakkan, aturan yang lebih tinggi, Bapak juga pasti ada semacam kepedulian ya? Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik Pak Franciscus, jadi yang pertama kita diagnosa kasus ya. Kita harus mencari tahu kasus apa, katakanlah kasus A. Lalu apa yang menjadi penyebab? Siapa ada di dalam? Lalu apa dampaknya untuk kita atau untuk lembaga? Dari situ baru kita mengambil keputusan atau langkah-langkah penanganan kasus itu. Terima kasih Bapak. Berarti Bapak dalam menangani kasus ini, dan kelakanya itu Bapak lebih mengarah kepada diagnosa kasusnya. Ini saya melihat Bapak lebih ke melihat kasus ini secara objektif ya. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik Pak Franciscus. Kita menjadi nyaman, pengalaman saya, ketika kita melihat kasus itu adalah kasus. Itu kita menjadi efektif. Tetapi ketika kita kalau masukkan kepentingan pribadi, subjektivitas, kasus ini siapa yang buat, dari daerah mana, atau lebih ekstrim lagi dia dari golongan mana, berarti kita tidak akan mendapatkan apa yang sebenarnya efektif. Jadi melihat kasus, murni kasus, tanpa melihat latar belakang anak atau latar belakang siapa ya, sehingga kita mengambil keputusan pada kasus itu sendiri. Dengan kata lain, menyelesaikan masalah tanpa masalah, baru ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, ini sangat bagus sekali Bapak. Saya senang, jujur saya akui Bapak pada level yang pengambil keputusan yang sangat bagus, di mana Bapak melihat kasus itu adalah melihat kasus dalam bahasa lain mungkin
substansi daripada Ya, ya, ya. bukan subjektif. Terima kasih. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan pantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik Pak Franciscus. Yang pertama yang saya temukan di lapangan bahwa semua orang atau beberapa orang dengan pemahaman yang terbatas dan tidak menerima keputusan itu. Itu juga saya kira sebuah tantangan. Tantangan yang berikut ialah budaya, adat istiadat setempat, tradisi setempat berkaitan dengan kasus kehamilan tadi atau kasus pencurian. Ada sanksi adat bahwa dia harus dieksodus dari kampung, tapi dia juga menjadi peserta didik saya. Maka kita coba mengkolaborasikan ini untuk mencari jawaban yang paling baik sehingga anak tetap kembali bersekolah dengan baik. Saya kira itu Pak Franciscus. Terima kasih banyak Bapak, ini jawaban yang bagus. Bagaimana pandangan dalam pengambilan keputusan memang jelas ada ya Bapak. Ya. Kita boleh Pro kontra pasti ada. Ya, ada pemahaman daripada orang-orang yang ada di sekitar itu, terus adat istiadat atau lokal wisdom daripada budaya setempat memang sangat berpengaruh sekali. Yang keenam, apakah Bapak melihat memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, baik Pak Franciscus, bahwa jadwal atau program kerja seorang kepala sekolah atau seorang guru tentu ada. Tentu ada. Tetapi kasus yang kita hadapi juga situasional. Jadi ketika kasus itu ada, kita lihat dengan urgen tidaknya kasus itu, tanpa melihat jadwal harus diselesaikan untuk kebaikan bersama. Saya kira itu Pak Franciscus. Baik, terima kasih Bapak. Ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Bapak. Pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih Pak Franciscus. Jadi pengalaman yang saya boleh ambil adalah saya harus punya sebuah kesimpulan bahwa perbedaan itu ada. Itu dulu. Bahwa kita perbedaan itu ada. Yang kedua bahwa saya emosional, kematangan pribadi saya juga terbentuk di sana. Yang berikut pengalaman-pengalaman itu saya boleh bawa untuk peserta didik saya pada generasi berikutnya, bahwa kasus ini cukup sampai di sini, kalian tidak boleh mengikuti langkah yang salah itu. Tapi lebih dari itu, bahwa pengalaman yang boleh ambil adalah saya menjadi matang, menjadi bijak, seperti sebuah pepatah, sebuah perahu yang hebat itu ya perahu yang sering menghadapi gelombang. Seorang nelayan yang hebat itu dibentuk oleh sebuah guncangan samudera yang hebat. Tapi ingat, pada suatu ketika kita pasti berlabuh di tempat yang teduh. Dan hampir semua arsitek di dunia merancang pelabuhan itu di tempat yang teduh. Dan orang yang melewati samudera yang sulit punya alasan untuk berlabuh. Kalau tidak melewati tantangan itu, kita terombang-ambing di tengah samudera. Sampai kapan? Begitu Pak Franciscus. Terima kasih banyak Bapak. Closing statement yang sangat bagus. Bagaimana? Tapi saya boleh memetik beberapa hal tadi, pengalaman yang boleh Bapak ambil. Ada itu yang pertama, bahwa perbedaan itu ada. Karena setiap kita memiliki pikiran yang berbeda. Yang berikut, kematangan emosional terbentuk.
pembelajaran daripada perbedaan-perbedaan tentu membentuk satu tingkat emosional yang bagus, yang berupa pengalaman itu menjadi refleksi untuk peserta didik selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak. Tentu saya berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya bisa mewawancarai Bapak, dan dengan Bapak bisa saya wawancarai maka saya bisa menyelesaikan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih. Terima kasih Pak Franciscus. Semoga sukses.